Oke, kembali lagi di channel Yosua Squad dan kali ini kita akan membahas mengenai kekurangan ENTP. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus terupdate dengan video-video terbaru daripada channel Yosua Squad. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, kekurangan ENTP adalah terlalu suka berdebat. Bagi ENTP tidak ada hal yang tidak bisa diperdebatkan. Semuanya harus bisa dan juga semuanya harus terbuka untuk diperdebatkan. Karena yang namanya ENTP mereka sangat suka yang namanya berdebat. Mereka sangat suka untuk menyusun argumen-argumen, untuk mematahkan argumen lawan dan juga untuk membangun suatu pengetahuan yang baru. Dan itu adalah suatu latihan mental ya, dan itu adalah latihan mental itu merupakan hal yang sangat disukai oleh ENTP. Dan oleh karena itu, sayangnya NTP ini mungkin belum tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang mana mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip, mereka sangat menjunjung tinggi akan suatu hal di mana ada beberapa hal dalam hidup ini yang dianggap sebagai suatu hal yang dijunjung tinggi, suatu hal yang tidak bisa diperdebatkan dan mereka tidak suka untuk memperdebatkan hal-hal tersebut. Nah, kalau sampai NTP ini bertemu dengan orang-orang yang tipe kepribadiannya seperti ini, maka ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Karena NTP akan sangat mampu untuk menghancurkan, yaitu keyakinan dan juga metode-metode yang ada. Dan ini akan membuat hubungan antara si NTP dan juga orang dengan orang tersebut ya, yang mana mereka sangat menjunjung tinggi hal-hal tertentu tersebut, dan ketika hal-hal tertentu tersebut dihancurkan dan juga hal tersebut dipertanyakan dan juga hal-hal tersebut diulas kemudian dipatahkan argumen-argumennya oleh NTP, maka itu akan dapat membuat hubungan antara NTP dan orang tersebut menjadi buruk ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kekurangan NTP yang kedua adalah kurang sensitif. Oleh karena NTP merupakan pribadi yang sangat rasional, mereka sangat logis, mereka menjunjung tinggi yang namanya rasionalitas. Mereka seringkali salah menangkap dan juga salah mengerti bahwa perasaan orang lain itu merupakan suatu hal yang tidak penting. Ya, padahal ketika terjadi perdebatan, perasaan lawan bicara mereka, perasaan lawan debat mereka dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dan seringkali dikesampingkan. Dan seringkali hal ini akan menembus batas toleransi daripada lawan debat si ENTP tersebut. Waduh, kalau sudah menembus batas toleransi yang ada, maka ini akan menjadi suatu hal yang berbahaya ya. Karena ini akan membuat isu-isu yang ada tadi itu menjadi semakin semakin memburuk ya, isu karena perdebatan tersebut dan juga karena batas toleransinya itu ditembus oleh si NTP tersebut. Oke, selanjutnya adalah kurang toleransi. Kecuali ya, NTP memiliki kecenderungan untuk tidak menoleransi orang-orang yang dianggap tidak mampu bersaing secara intelektual dengan si ENTP tersebut. Khususnya apabila ketika mereka melakukan suatu perdebatan dengan orang lain dan ternyata orang tersebut terbukti kalah ya dalam perdebatan, atau mungkin mereka ketika berusaha untuk mempertahankan argumennya, mereka cenderung kurang bagus dalam mempertahankannya, maka bisa jadi si NTP akan memandang rendah orang-orang seperti itu. Dan seringkali tidak hanya ide-ide saja, tidak hanya isu-isu saja, tidak hanya hal-hal abstrak saja yang kemudian dipandang rendah, tapi bisa jadi orang yang menyampaikan isu-isu tersebut, orang yang menyampaikan yaitu hal-hal abstrak tersebut, orang yang menyampaikan hal-hal tersebut yang diperdebatkan itu bisa jadi orang yang dianggap rendah oleh NTP. Dan oleh karena itu bagi ENTP yang namanya suatu usulan, suatu pendapat itu harus bisa memiliki yaitu suatu kemampuan untuk tidak ditembus oleh argumen-argumen yang diciptakan oleh NTP, maka itu baru akan diterima oleh NTP untuk kemudian menjadi masukan ya. Karena kalau nggak seperti itu, maka bagi NTP nggak perlu untuk mendengarin usulan-usulan tersebut, nggak perlu untuk mendengarkannya itu masukan-masukan tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kurang fokus. Oleh karena NTP merupakan pribadi yang sangat fleksibel, mereka memiliki kemampuan elastisitas yang begitu tinggi untuk yaitu menciptakan suatu ide-ide dan juga untuk menciptakan suatu rencana-rencana yang baru, yang fresh, yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini membuat mereka mampu untuk beradaptasi lagi, kemudian beradaptasi lagi dengan situasi yang baru, hal-hal yang baru, dan itu dengan beradaptasi dengan begitu baik, beradaptasi dengan begitu sempurna, namun
bisa jadi kemampuan beradaptasi ini terlalu sering ya. Karena yang namanya keseringan bisa jadi tidak terlalu bagus ya. Dan karena ini akan menyebabkan mereka untuk yaitu melupakan dan juga menghilangkan yaitu kesenangan-kesenangan yang mungkin sudah mulai menurun yang mereka pegang sebelumnya ya, untuk demi kesenangan-kesenangan yang baru, demi suatu kegirangan-kegirangan baru yang tercipta oleh suasana-suasana baru maupun hal-hal baru. Dan oleh karena itu ketika ada pemikiran-pemikiran baru juga, hal ini sama ya, kalau ketika ada pemikiran baru maka bisa jadi pemikiran-pemikiran sebelumnya dilupakan. Nah ini adalah suatu hal yang kurang baik ya, karena NTP ini adalah pribadi yang gampang bosen, mereka sangat mudah untuk diterpa yang namanya kebosanan ya. Dan oleh karena itu solusinya adalah suatu pemikiran-pemikiran baru, ide-ide baru, teori-teori baru. Dan seringkali pemikiran-pemikiran baru ini, ide-ide baru ini, teori-teori baru ini belum tentu merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh si ENTP tersebut. Karena bisa jadi, walaupun pemikiran-pemikiran yang sebelumnya ini mungkin dilupakan karena mungkin sudah tahu si ENTP-nya dan mungkin membosankan, tapi bisa jadi itu lebih baik daripada ide-ide baru. Ya. Oke, selanjutnya adalah berpraktek sama dengan tidak suka. NTP memiliki ketertarikan yang sangat kuat dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan ada di masa depan, yaitu kemungkinan akan apa yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan akan menjadi seperti apa, itu adalah hal-hal yang menarik bagi NTP. Dan oleh karena itu, yang namanya konsep, yang namanya ide, yang namanya rencana, itu adalah suatu hal yang sangat terbuka dan sangat bisa untuk diperdebatkan. Tapi sayangnya NTP ini kurang suka dengan yang namanya detail-detail, step by step, dan juga yaitu rutinitas dari hari ke hari. Itu adalah suatu hal yang dianggap sebagai suatu hal yang tidak menarik bagi NTP, tidak perlu, dan juga dianggap sebagai suatu hal yang counterproductive, tidak produktif. Ya, waduh. Seringkali hal ini akan membuat NTP menjadi menurun ya, yaitu ketertarikannya. Mereka jadi tidak tertarik lagi ketika berhadapan dengan hal-hal tersebut ya. Dan oleh karena itu seringkali padahal itu adalah hal-hal yang penting ya, yang tadi saya sebutkan, step by step, rutinitas, kemudian yaitu detail-detail yang begitu detail ya. Kalau sampai si NTP melupakan hal-hal seperti ini, maka konsekuensinya adalah NTP tidak akan bisa yaitu merealisasikan rencana mereka, tidak akan bisa merealisasikan yaitu ide-ide mereka, tidak akan bisa merealisasikan konsep-konsep mereka yang sudah mereka ciptakan sebelumnya. Oke, demikian kekurangan NTP. Terima kasih.